Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Yuk kita akan buat donat lagi. Untuk hasil donatnya ini besar sekali. Bagaimana cara membuatnya? Dough kecil supaya hasilnya besar, dan tentunya donatnya empuk dan lembut, seratnya juga halus. Oke, kita akan langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya: 500 gram tepung protein tinggi, masukkan 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, kemudian masukkan 6 gram ragi instan dan 2 gram bread improver. Aduk semua bahan kering hingga tercampur rata, lalu masukkan telur. Di sini saya pakai 2 kuning telur dan 1 telur utuh. Untuk berat timbangannya 93 gram. Tambahkan air hangat kuku sebanyak 217 gram. Masukkan airnya secara bertahap. Jadi total keseluruhan bahan cairnya ini 310 gram. Tapi kembali lagi, untuk takaran bahan cairnya menyesuaikan dengan kelembapannya tepung ya. Dan untuk jumlah telur pastinya juga itu akan berbeda sesuai dengan besar kecilnya telur. Jadi supaya lebih mudah lagi, telur dan air ditimbang berbarengan aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan telurnya ada 100 gram, ya sisanya nanti ditambahkan dengan air gitu ya. Tapi untuk airnya disesuaikan ya, bisa kurang ataupun lebih dari takaran yang saya buat ya. Nah, setelah setengah kalis, masukkan 60 gram butter dan juga 8 gram garam. Kemudian mixer kembali adonan, masih menggunakan kecepatan rendah sampai adonan ini tercampur rata dengan butternya ya. Tujuannya supaya nanti serat donatnya halus dan donatnya juga lembut ya. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixer sampai adonan kalis. Jika dirasa sudah kalis, ini kita matikan mixernya. Dan ini bisa lihat ya teman-teman, ini tipsnya supaya donat kita itu dough kecil hasilnya besar. Ini adonannya lunak ya teman-teman, dan ini sudah cukup kalis ya, tuh bisa dilihat seperti ini ya. Oke, kita akan bulat padatkan. Sebelumnya ini dibaluri dulu tangannya menggunakan minyak sayur supaya tidak lengket, karena ini adonannya cukup lunak. Nah, untuk teman-teman yang mau hasil donatnya itu dough kecil hasil besar, buat adonannya itu sedikit lunak ya. Tapi untuk lunaknya adonan tidak bisa saya patokin untuk takaran airnya, karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda ya. Nah, di sini saya menggunakan cakra kembar yang kemasan ekonomis ya teman-teman. Terkadang untuk takaran airnya itu di 320 untuk air sama telur ya teman-teman. Nah, untuk kali ini 310 gram, tapi hasil adonannya ini lumayan lunak banget ya teman-teman. Tapi ini bukan kelembekan ya teman-teman. Dan ini walaupun lunak, adonannya kalis. Nah, untuk cara roundingnya ini cara yang simple, cukup seperti tadi ya, di bulat-bulatkan gitu ya. Nah, ini dihaluskan lagi bagian samping-sampingnya sambil diputer-puter ya seperti ini. Nah, sambil dicubit-cubit juga ya bagian atasnya ya, dan ini sambil ditekan-tekan nih bagian pinggirnya. Nah, seperti ini. Oke, tuh ditarik-tarik ya supaya halus permukaannya. Nah, selanjutnya dicelupkan dulu ke dalam tepung supaya donatnya ini tidak lengket nantinya ya ketika kita angkat. Nah, untuk cara lain bisa gunakan cara profesional seperti ini ya teman-teman. Tapi jujur ya, untuk cara seperti ini saya juga kurang profesional ya teman-teman. Terkadang bagus, terkadang juga tidak ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat bagian bawahnya kalau belum rapat terkunci gitu ya, bisa dicubit-cubit seperti ini, dirapihkan. Ini untuk bagian bawahnya ya, sama seperti tadi. Oke, dicelupkan dulu ke tepung. Kalau sudah semua, ini kita istirahatkan selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dan di sini saya istirahatkan 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit ya, ini saya akan balik ya posisinya.
Yang bagian pertama saya balik ke atas, kemudian selanjutnya ini kita lanjut ke proses degassing. Ambil adonan yang pertama kita bulatkan, lalu jangan lupa celupkan lagi ke dalam tepung. Kemudian masukkan aja langsung ke dalam cetakan. Untuk cetakannya ini saya pakai yang berdiameter 6 cm. Nah, ini diratakan. Maksudnya bukan diratakan ya, di posisinya tuh dibuat pas gitu ya ke dalam cetakan ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tidak miring. Nah, ini salah satu juga ya teman-teman, terkadang donat kita miring. Jadi ketika kita masukkan adonan ke dalam cetakan itu terkadang kurang pas ya posisinya. Nah, untuk cara menekan adonan, ditekannya tuh pelan aja ya teman-teman. Karena ini saya gunakan spuit, nah supaya hasilnya nanti lebih lebar, lebih besar. Nah, ini dilebarkan bagian lubang tengahnya. Kalau mau hasil donatnya itu diameternya lebih besar, jadi buat lubangnya itu lebih lebar lagi ya. Nah, ini untuk pipihkan adonannya itu secara pelan aja ya teman-teman. Nah, ini juga kurang pas ya posisinya, jadi kita bisa betulkan posisinya supaya nanti hasilnya itu ketika digoreng tidak miring sebelah ya. Nah, ini bisa dilihat ini gelembung-gelembung udara di bagian pinggirnya itu sampai pecah ya. Jadi ditekannya ini pelan aja, tapi pastikan udaranya tuh gelembungnya tuh pecah ya, udaranya keluar gitu ya teman-teman, supaya nanti donatnya ketika digoreng tidak banyak gelembungnya, dan supaya donatnya itu tidak berongga ya teman-teman. Nah, oke, setelah selesai semua ini kita akan proofing. Untuk waktu proofingnya menyesuaikan aja. Di sini saya proofing selama 30 menit setelah pencetakan donat yang terakhir ini ya teman-teman. Jadi di 30 menit itu saya panaskan minyak. Nah, ini kondisi donat di 30 menit setelah cetak yang terakhir ya. Tapi ini donat yang pertama saya cetak ya teman-teman. Ini sudah mengembang, dan pastikan donatnya ini tidak overproofing. Bisa dilihat ya di tes seperti ini. Kalau ditekan ini kembali lagi, ini tentunya tidak overproofing ya teman-teman. Nah, kemudian ini biarkan terbuka seperti ini, biarkan kena angin gitu supaya donatnya itu tidak lembab, supaya nanti ketika digoreng itu kokoh. Nah, kemudian ini panaskan minyak ya. Setelah beberapa menit kita panaskan minyak dengan api kecil, dan ini kondisi donatnya tidak yang overproofing. Nah, untuk cara menggoreng donat, jadi boleh bagian atasnya dulu dan boleh juga bagian bawahnya dulu. Nah, di sini saya goreng bagian atasnya dulu ya, permukaan atas. Jadi dibalik gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang sekarang kita balik itu adalah bagian bawah tadi ya, sebelum digoreng. Jadi ya posisinya disesuaikan aja lah. Mau digoreng bagian bawahnya dulu boleh, bagian atasnya dulu juga boleh. Tapi kalau saya lebih suka digoreng bagian atasnya dulu ya teman-teman, karena posisinya tuh ketika diangkat seperti ini, jadi kita akan simpan di wadah gitu ya, itu posisinya sudah yang bawah bagian bawah gitu, dan yang atas bagian atas gitu ya teman-teman. Jadi sudah tersusun seperti itu ya. Tapi kembali lagi ya, sesuai selera aja. Oke, untuk warnanya juga sesuai selera. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman, ada gelembung udara yang pecah tuh, jadi minyaknya berbuih. Kemudian ini miring-miring. Nah, ini miring-miring seperti tadi ya, pada saat degassing itu posisi donatnya tuh tidak pas ya di dalam cetakan donatnya, sehingga ketika kita pipihkan itu miring sebelah. Dan jujur aja ya, untuk membuat donat ya teman-teman, memang sih gampang-gampang susah ya. Sebenarnya sih gampang, cuman karena kita membentuk donat gitu ya, bulat, jadi harus sama gitu ya, tidak miring. Nah, itu sangat sulit memang ya teman-teman. Terkadang saya juga masih ada aja yang miring-miring. Ya, intinya kita jangan pernah bosan untuk belajar ya teman-teman.
Walaupun saya sudah bertahun-tahun membuat donat, tetap aja ya teman-teman masih ada aja yang kurang gitu ya. Nah, untuk yang ini tidak saya lubangi dan ini 1 kali proofing. Setelah di rounding itu langsung tidak saya pipihkan ya teman-teman. Dan hasilnya nih seperti ini ya. Untuk donatnya ini lumayan besar. Jadi tipsnya teman-teman, jadi buat adonannya itu sedikit lunak ya, supaya donatnya itu mengembangnya tuh lebih besar. Dan ini bisa lihat donatnya tuh empuk banget tuh, kembali lagi ya ke bentuk semula walaupun ditekan ya. Nah oke, kita lihat aja bagian seratnya. Jujur banget ya, ini donatnya tuh empuk banget dan lembut banget ya teman-teman. Untuk tipsnya pakai air hangat kuku ya. Kalau misalkan teman-teman pakai susu cair itu juga sama. Jadi dihangatkan dulu sebentar ya, supaya hasil donatnya tuh seratnya lembut banget. Nah, supaya hasil donatnya itu dough kecil hasil besar, jadi buat adonannya itu sedikit lunak. Ini bisa lihat ya, hasilnya besar banget tuh. 25 gram bisa sebesar ini. Tapi ini memang jujur ya, untuk white ringnya ini tidak rata ya. Nah, ini bisa diperbaiki ya teman-teman. Untuk ukurannya ini tidak saya ukur, tapi saya pastikan ini ukurannya tuh di 7,5 cm sampai 8 cm ya teman-teman. Nah, ini yang tidak saya lubangi dan ini 1 kali proofing tanpa saya degasing ya. Ini hasilnya white ringnya lebih tinggi sedikit ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.